Shalom, salam sukacita. Renungan malam seiman berjudul Kasih Karunia dalam Pengalaman. Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Kisah 26 ayat 15 dan 16. Rasul Paulus banyak berbicara mengenai kasih karunia oleh sebab ia merasakan bahwa kasih karunia Tuhan adalah pengalamannya sendiri. Dia menyadari bahwa hidupnya menjadi rasul adalah akibat hasil karunia Allah. Paulus sebutkan latar belakangnya di dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Artinya ia mempunyai latar belakang seorang yang tekun beragama dan ia percaya bahwa dengan ketekunannya dalam beragama ia akan dapat memperoleh keselamatan. Ia percaya akan hukum dan semua upacara orang Yahudi. Bahkan ia yakin dengan menganiaya orang Kristen ia akan diselamatkan. Ia percaya bahwa keselamatan itu akan diperolehnya dengan melakukan perbuatan yang baik. Dan ia sangat patuh kepada Tuhan. Kepercayaan Paulus berubah saat ia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Ia melihat Yesus Kristus, terang itu, dan pikirannya diterangi. Ia memulai hidup yang baru. Kasih karunia Tuhan telah memberikan kuasa kepada Paulus untuk memulaikan hidup yang baru, bahkan berani berkhotbah kepada orang Yahudi ataupun kepada orang Greka. Dalam buku Acts of the Apostles halaman 436 dikatakan bahwa Paulus menceritakan kisah pertobatannya dari ketidakpercayaan keras terhadap iman kepada Yesus dari Nazaret sebagai penebus dunia. Ia menggambarkan penglihatan surgawi yang pada mulanya telah menakutkannya dengan teror yang tak terkatakan. Namun setelah itu terbukti menjadi sumber penghiburan terbesar kepadanya, di mana terlihat wahyu kemuliaan ilahi Yesus yang dibencinya sedang duduk bertahta. Ia yang tadinya berusaha untuk menghancurkan pengikut Yesus, namun setelah mendapatkan wahyu itu, kemudian berubah menjadi manusia baru, yaitu seorang yang tulus dan sangat percaya kepada Yesus. Itu semuanya adalah hasil kasih karunia-Nya. Bila mana kasih karunia Allah telah mengubahkan Paulus, sehingga mendapat kuasa untuk mempunyai hidup yang baru, bahkan menjadi pengabar Injil yang hebat. Bukankah kita juga dapat mempunyai pengalaman yang sama? Ingatlah, kasih karunia Allah akan dapat mengubah kita bila kita siap untuk dipimpinnya. Hingga kita akan senantiasa merasakan pengalaman yang menyenangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.